kalau suatu saat ternyata tidak lagi finansial yang bisa kita berikan, maka berilah kata-kata yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kembali bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Pada kesempatan ini kita di dalam sesi Tadabbur Harian Ramadan. Energi kebaikan adalah hal yang harus kita abadikan. Sejauh kita masih diberi kesempatan bernafas di bumi ini, apalagi masih di dalam bulan Ramadan, energi kebaikan harus kita nyalakan. Dan bagaimana caranya? Kita telah bersama dengan Ustadz Iwan Abdullah, Ketua Umum Korf Mubalik Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Energi semakin kuat. Masya Allah. Ramadan begini, Mas Imam, sesungguhnya energi kita harus menyala. Masya Allah. Ya. Menyala. Luar biasa. Oke Ustadz Iwan, apa tadabbur kita untuk kesempatan kali ini? Baik, kita akan mentadaburi sebuah ayat yang insya Allah sangat menarik, Mas Imam, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Ya. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Sedekah yang mana? Ya. Sedekah yang diiringi dengan menyakitkan perasaan orang yang menerimanya. Masya Allah. Tapi kalau kita sedekah tidak mengiringi perkataan yang menyakitkan, itu baik. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Penyantun. Oh, penyantun ya. Halim ya. Halim. Wallahu ghaniyun halim. Ayat ini menarik bagi saya, Mas Imam, karena ada beberapa lantunan doa yang senantiasa kita ucapkan. Bagaimanapun juga kami, Mas Imam, dan barangkali juga pemirsa TV itu, kita ini pernah memiliki tanggungan. Ya, ya. Tanggungan, misalnya hutang gitu ya. Nah, Rasulullah kan mengajarkan doa kepada kita, dan ini adalah bulan Ramadan, harus kemudian kita pertajam ini doa. Ya, ya. Ya, misalnya kita minta 8 perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Nah, dari 8 yang kita mohon kepada Allah tersebut, yang terakhir itu kita minta apa? Kita minta berlindung dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Ya, ya. Mas Imam pernah nggak berhutang? Pernah saya. Pernah ya. Seperti orang-orang pada umumnya. Kalau kira-kira pemirsa pernah nggak berhutang ini, Mas Imam? Ada juga. Ya, ada ya. Ya, Masya Allah. Tapi saya pernah mendengar cerita, dan insya Allah ini nyata, ini kisah. Sesungguhnya semakin sukses orang itu karena semakin banyak hutangnya. Iya, iya. Baik. Yang produktif. Ya. Hutang itu memang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena itu merupakan bentuk kelemahan kita, dan pada saat itulah kemudian kita itu memberikan kesempatan orang lain untuk menolong kita. Kan ada ayatnya, ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, baik. Tapi kita tidak membahas hutangnya. Yang menarik, Mas Imam, bahwa suatu hari ada seorang budak menemui Ali radhiyallahu an. Ali ini kan dikenal dengan orang yang sangat pakih terhadap agama. Cerdasannya luar biasa. Yeah. Babul ilm. Sehingga beberapa kali Rasulullah itu menunjuk Ali kalau untuk persoalan-persoalan yang berat begitu ya. Jadi seorang budak ini menghadap kemudian kepada Ali menyampaikan bahwa dia itu punya hutang. Dan dia itu sudah berjanji kepada majikannya
untuk segera melunasinya. Ya, namun apa daya, dia tidak memiliki uang, akhirnya kemudian dia curhat sama Ali radhiyallahu anhu bahwa dia itu tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Lalu kemudian Ali radhiyallahu anhu mengajarkan sebuah doa. Nah, ini menarik. Kenapa kok doa? Bukan uang. Kenapa bukan uang? Ya, ini mungkin butuh bahasan tersendiri gitu ya. Ya, hal yang bisa kita tangkap, barangkali Ali radhiyallahu an juga tidak memiliki uang pada waktu itu gitu ya. Secara sosial ya. Secara sosial. Tapi beliau itu kendati pun tidak memiliki uang untuk membantu sahabatnya ini, tapi itu bukan berarti dia itu tidak mau membantu, tidak menghentikan dirinya untuk membantu. Tetap aja dia bantu. Bukan tidak peduli. Bukan tidak peduli. Akhirnya kemudian dia bantu dengan sebaik doa. Dan ini bagus di bulan Ramadan ini kalau kita punya hutang, doa ini kita baca seperti itu ya. Apa doa yang diajarkan oleh Ali radhiyallahu an? Doanya seperti Mas Imam, mudah-mudahan kita bisa hafal semuanya. Allahumma akfini bihalalika an haramika. Ya. Wa agnini bifadlika amman siwak. Ya. Ali radhiyallahu mengajarkan doa, Allahumma ya Allah, akfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Nah, yang selanjutnya, wa agnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkan aku dengan karuniamu, ya, dan dengan karuniamu dari bergantung selainmu, kepadamu. Ya, selain kepadamu. Masya Allah, saya kemudian melihat bahwa di sini relevansinya dengan ayat yang kita tadabburi tadi. Mungkin agak jauh ini Mas Imam, tapi saya menangkap ada benang merah yang luar biasa. Ada jembatan emas malah itu. Iya. Kenapa? Karena kan kalau bulan Ramadan seperti ini, biasanya rumah-rumah kita didatangin. Ada yang dari masjid, ada RT. yang dari RT, ada yang dari macam-macam, ya. Kenapa? Karena memang ini adalah bulan sedekah. Mereka tahu gitu ya. Sehingga bergantian datang ke rumah kita untuk minta sedekah. Luar biasa. Nah, barangkali pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita yang sudah didatangi berkali-kali ya untuk meminta sedekah sudah habis nih, tidak ada. Maka kemudian Ali radhiyallahu an dalam hal ini tidak punya apa-apa untuk memberikan kepada saudara, dia berikan sebaik doa. Masya Allah. Maka tadabbur dari ayatnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'u hadza. Dan ini adalah pesan buat kita semuanya, pada pemirsa, untuk diri saya, untuk Mas Imam, dan untuk diri kita semuanya. Kalau suatu saat ternyata tidak lagi finansial yang bisa kita berikan, maka berilah kata-kata yang baik. Sebagaimana Ali radhiyallahu an ya memberikan kata-kata yang baik dan kemudian mengajarkan sebaik doa. Betul. Dan memang saya membayangkan Mas Imam itu bahagianya orang tersebut. Barangkali diajak duduk oleh Ali, sini sahabatku duduk dulu, ya. Barangkali kalau diperpanjang ceritanya, minta maaf saya tidak punya duit untuk membantu engkau, tapi saya punya solusi. Baca ini, seperti itu. Luar biasa. Dan teringat dengan ayat bahwa wa amma sa'ila falatanhar. Janganlah kamu kepada orang-orang meminta-minta menghardiknya, gitu. Masya kan. Allah. Bertemu lagi dengan ayat-ayat itu. Masya Allah, Ustaz. Nah, yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana kita bisa menghimpun kebaikan-kebaikan itu untuk kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau tadi kan doa memang bisa dibagi dan itu memang harus disampaikan, gitu saja. Nah, mungkin apa kebaikan lain atau ucapan yang baik yang bisa kita berikan sebelum orang meminta ini? Tadi kan kalau Ali radhiyallahu anhu itu adalah ucapan yang baiknya adalah doa. Doa yang diberikan kepada sahabat. Nah, termasuk diantaranya barangkali para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita memberikan motivasi, memberikan peluang, semangat, memberikan peluang.
memberikan informasi yang kemudian orang-orang yang kemudian butuh solusi dari masalahnya itu kemudian kita berikan jalan keluar. Masya Allah. Karenanya saya kepingin berpesan seperti ini. Mumpung ini Ramadan, ya, kebaikan apapun yang kita miliki berikan. Pemirsa yang punya ilmu, ketika bertemu dengan orang, kasih ilmunya. Pemirsa yang punya harta, ketika bertemu dengan orang, kasih hartanya. Pemirsa yang punya peluang, ketemu orang, kasih peluang itu. Kenapa? Karena ini adalah bulan kemudian kita berbuat baik. Nah, daripada kemudian ada orang datang ke tempat kita, bukan kemudian kita ini memberikan sedekah, tapi kata-kata yang kemudian membuat mereka itu down, terluka, tidak semangat, ya. Padahal dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan motivasi itu sudah cukup sesungguhnya. Kata orang-orang bijaksana itu, berikanlah kail, jangan berikan ikannya. Begitu gitu. Kalau Mas Imam sepakat dengan kata-kata tersebut? Ya, betul. Artinya kita memberdayakan saudara-saudara kita. Luar biasa. Dan itu memang bagian dari tugas-tugas lembaga Amil Zakat, salah satunya seperti BMH. Luar biasa Ustadz Iwan, tadaburnya pada kesempatan kali ini. Pemirsa, kita dapat memahami bahwa kebaikan bisa berupa tindakan dalam bentuk memberi sedekah. Tapi sedekah jangan diikuti oleh perkataan atau perbuatan yang menyakiti penerima sedekah. Benar. Karena kalau seperti itu, maka perkataan yang baik, pemberian maaf itu menjadi lebih berharga di hadapan Allah. Yang kedua, milikilah kebaikan dalam bentuk misalnya doa, kemudian kata-kata yang dapat membakar semangat orang, mampu melihat dirinya bisa mengatasi ujian itu. Masya Allah. Ya kan? Itu seperti sahabat tadi gitu ya. Ya, seperti sahabat tadi Sayyidina Ali, Masya Allah. Dan tentu saja di bulan Ramadan ini kita mungkin jangan menunggu orang datang ke rumah kita saja. Sekarang ada status WhatsApp, status Facebook, Instagram, isi itu dengan kebaikan-kebaikan yang memungkinkan orang lain menyala semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita ketemu lagi pada Tadabbur Harian Ramadan edisi berikutnya. Terima kasih, dukung terus channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.